Halo teman-teman, jumpa lagi ya. Nah, ini ada berita ya, berita eh, yang bisa dikatakan membuat orang-orang Banjar ya, baik itu yang di Kalimantan Selatan maupun di tempat lain merasa terusik ya dengan kata-kata eh, salah seorang ya yang mengaku dari Kalimantan Timur. Jadi sekitar 6 hari yang lalu itu di podcastnya Kang Deddy Mulyadi ada seorang pria dari Kalimantan Timur bertamu ya di rumah beliau. Konon kabarnya kedatangan pria itu karena istrinya sedang ngidam, ingin air bekas minum Kang Deddy Mulyadi. Nah, tentu saja di dalam podcast itu ya ada obrolan, ya bincang-bincang santai dan dalam obrolan itu ya ada satu pernyataan dari pria tersebut yang menyatakan bahwa suku Banjar atau orang-orang Banjar itu pemalas. Nah, ini tentu saja menjadi ya semacam bola api ya yang bergulir dan membuat ya kegaduhan sebenarnya ini ya. Tentunya hal yang sangat tidak diinginkan. Nah, pertanyaannya ya muncul ini di otak dan mungkin di otak-otak kita semua gitu ya. Eh, Benarkah suku Banjar atau orang-orang Banjar pemalas? Nah, ini tentu kita harus melihat eh, secara historis dulu ya, eh, tentang kata Banjar itu sendiri. Dalam hal politik pada masa lalu, Banjar itu merujuk kepada sebuah kerajaan yang raja pertamanya bernama Pangeran Samudra yang merupakan keturunan dari kerajaan negara Daha. Nah, setelah beliau masuk Islam ya, beliau berganti nama menjadi Pangeran Suryansah atau Pangeran Suryanullah ya. Dan mengganti ya kerajaan itu menjadi sebuah kesultanan, dan Kesultanan Banjar itu bisa dikatakan merupakan kesultanan terbesar di bumi Kalimantan. Nah, pada perkembangan selanjutnya, eh, kalau bicara Banjar maka itu lebih merujuk kepada suku ya, atau etnis Banjar yang juga merupakan suku terbesar di Kalimantan. Bahkan sudah ke keluar pulau, ada yang sampai juga membentuk komunitas ya di Timur Tengah ya, dan negara lainnya. Nah, kembali ke kerajaan ya yang menjadi Kesultanan Banjar itu sendiri sudah menjadi bukti ya bahwa orang-orang Banjar pada masa lalu ya itu bukan pemalas, ya kan? Kalau pemalas ya tidur saja, ya malas makan, malas minum, ya kan? Tentu tidak akan bisa mendirikan sebuah kerajaan. Nah, jadi dengan adanya kerajaan atau yang nanti pada perkembangannya berganti menjadi Kesultanan Banjar, itu bukti bahwa orang-orang Banjar sejak dahulu itu bukan pemalas ya. Catat itu ya, itu yang pertama. Nah, kemudian ya pada tahun-tahun berikutnya setelah pendirian ya, Kesultanan Banjar itu berhadapan dengan orang-orang Eropa ya. Nah, yang kita kenal dengan kolonial Belanda. Nah, ini ya tentu ada perjuangan melawan penjajahan Belanda. Nah, di sini satu bukti lagi bahwa orang-orang Banjar pada masa lalu itu bukan pemalas, tapi pejuang ya yang gigih melawan Belanda. Nah, dari situ muncul ya
tokoh-tokoh besar yang sudah dianugerahi ya sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sebutlah misalnya Pangeran Antasari. Ini sangat besar ya beliau itu jasanya ya dalam mengusir Belanda di tanah Banjar. Kemudian ada Doktor ya Kiai Haji Idham Khalid. Nah, beliau ini bahkan ya setelah kemerdekaan ya itu menjadi ketua PBNU ya sejak tahun 1956 sampai 1984. Jadi 28 tahun ya beliau dipercaya menjadi ketua PBNU ya, pusat ya, ini bukan daerah ya, pusat. Nah, kemudian ada lagi ya Brigjen Haji Hasan Basri. Ini juga pejuang ya. Lalu ada lagi insinyur ya, insinyur Haji Pangeran ya Muhammad Nur. Nah, ini juga gigih ya di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, tokoh-tokoh ini sebagai bukti ya, tokoh-tokoh Banjar ya, ini sebagai bukti bahwa orang-orang Banjar itu gigih ya, bukan pemalas ya. Nah, itu bukti ya. Selain itu ya tentu ada tokoh-tokoh lain di bidang lain ya, di bidang misalkan di bidang keagamaan, misalnya ada yang tokoh paling besar ya dari bumi Kalimantan Selatan ya, di suku Banjar, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ya. Nah, beliau ini adalah seorang ulama fikih ya, dan sudah melahirkan sebuah kitab fikih besar ya berjudul Sabilal Muhtadin. Bahkan kitab beliau ini ya itu menjadi salah satu referensi keilmuan di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Bayangkan itu ya. Kalau orang Banjar itu malas ya, malas belajar, tidak mungkin ada tokoh sebesar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini bukti lagi ya bahwa orang-orang Banjar bukan pemalas itu ya. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya ya, pada dunia kekinian gitu ya, sudah banyak ya dari etnis Banjar itu melahirkan ya profesor ya, sebutlah misalkan Profesor Dr. Darmansyah MA, Profesor Dr. Haji Jentrakawi ya. Tadi Pak Darmansyah juga pernah haji ya. Lalu ada pengarang ya, penyusun kamus pertama ya Banjar Indonesia itu Profesor Haji Abdul Jebar Habib MA ya. Nah, itu orang-orang Banjar semua itu ya, mereka rajin belajar ya, menjadi profesor ya. Yang lain-lain juga ya, ada yang jadi pengusaha, dokter dan sebagainya. Kalau dikatakan di sana tadi kan si pria itu ya, nah itu ada kalau tidak salah menyinggung masalah berburu kijang. Wah, itu udah masa lalu ya. Itu sekarang orang-orang Banjar itu ya sudah maju ya, sudah ya tidak seperti dulu lagi lah ya. Itu ya bisa dikatakan ya sudah ya masa lalu lah ya. Sekarang sudah maju. Dan satu hal ya yang perlu kita camkan baik-baik ya, bahwa kata malas itu tentu lebih merujuk kepada individunya ya. Misalkan si A malas ya, si B rajin, si C rajin, si D malas. Jadi itu per individu, tidak bisa digeneralisasikan menjadi sebuah suku, tidak bisa ya. Jadi tidak bisa suku ini tidak bisa, tapi itu per individunya ya. Jadi individu masing-masing itu ya, ada yang rajin, ada yang malas, tuh individu ya. Oke ya, itu saja yang bisa aku sampaikan ya terkait dengan pernyataan suku Banjar itu pemalas atau apa itu ya. Nah, jadi sekali lagi ya, semoga ya kasus ini juga bisa diselesaikan ya dengan lancar itu ya. Dan yang aku tahu ya, itu ada salah satu ormas terbesar di Kalimantan itu, Lawung Kuning ya, itu sudah melaporkan ya pria tersebut ke pihak yang berwenang. Semoga itu bisa dapat diselesaikan ya dengan baik ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Tetap semangat, tetap bahagia.